Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Nabil, kelas 11 KJ. Hari ini saya pengen mengerjakan ya. Pengen presentasi ya. Saya bacakan dengan pakai wajah saya ini. Tama-tama saya buka ini dulu. Saya jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan pertemuan ke-8 ini. Saya cerita dulu referensi OSI dan TCP/IP. Konsep lain satu informasi yang berjalan dalam sebuah jaringan disebut paket data. Di dalamnya terdapat alamat sumber dan tujuan serta informasi lain yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dan menjamin tidak terjadi kesalahan. Konsep layer membantu memahami peristiwa yang terjadi selama komunikasi dari satu komputer ke komputer lain. Itu model referensi OSI. Artinya model komunikasi jaringan yang paling banyak digunakan oleh vendor pembuat sistem jaringan. Model ini adalah alat terbaik untuk memahami bagaimana data dikirim dari program aplikasi melalui media jaringan ke program aplikasi kepada komputer lain dalam sebuah jaringan. Bahkan jika pengirim dan penerima memiliki tipe jaringan yang berbeda. Model OSI membantu Anda melihat fungsi jaringan yang terjadi pada setiap layer mode. Oke ya. Layer mode referensi OSI. Dalam model referensi OSI terdapat 7 layer. Layer 7 application, layer 6 presentation, 5 session, 4 transport, 3 network, kedua data link, yang dan pertama physical maksudnya. OSI model itu application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Pembagian layer pada model referensi OSI. Bagian model referensi OSI 7 tahun, layer application services 6 tahun, layer presentation services 5 tahun, layer session communications 4 tahun, layer transport communication 3 RD, layer network communication 2 ND, layer data link physical connection 1 ST. First maksudnya layer physical connection. Fungsi aplikasi layer adalah gini. Tuh, bagi aplikasinya berbeda dengan layer yang lain. Fungsi layer 6 OSI presentation layer 6 OSI memastikan bahwa informasi yang dikirim oleh layer 7 sebuah sistem dapat dibaca oleh layer 7 sistem yang lain. Fungsi layer 5 OSI sistem layer 5 menyediakan service bagi layer 6 antara dua layer gitu, pertukaran data mereka. Terus di samping mengatur sesi, layer 5 menyediakan perlengkapan untuk transfer data yang efisien. Terus 5 jika ingin fungsi layer 4 tuh, transport layer 4 OSI membuat segmen data pada sistem host yang mengirim kemudian mengumpulkan kembali menjadi aliran data pada sistem host yang menerima. Tuh. Fungsi layer 3 OSI. Jadi layer 3 OSI itu ya layer yang dikompleks yang menyediakan skema pengalamatan dan routing dan pengalamatan addressing. Fungsi layer 2 OSI data link layer menyediakan melakukan hal ini itu menggunakan pengalamatan fisik tuh. Jadi ini mengingat layer 2 dengan mudah. Fungsi layer 1 OSI physical layer mendefinisikan spesifikasi fungsional, prosedural, mekanikal, dan elektrikal untuk mengaktifkan, menjaga, dan mematikan sambungan langsung antara dua sistem gitu. Itu layer 1 fisikalnya tuh. Repeater, multiplexer, network components, bridge, switch. Tuh protokolnya media access control tuh. Layer 3 network components, router, frame relay, device, time switch, advanced cable tester. Tuh. Layer 4 transport. Oke, lanjut lagi ya. Yes. Ini lagi tunggu DBN dulu nih pelajar robotika SD. Lanjutin ya presentasinya. Protocols TCP, ARP, RAP, SPX. Versi 5 session. Network components, gateway, protocols, NetBIOS, namespace, pipes, mail slots, RPC.
enkapsulasi data membungkus data dengan informasi protokol yang diperlukan sebelum dikirim, sehingga ketika bergerak turun melewati layer-layer OSI, paket data menerima header, trailer, dan informasi lain. 5 langkah konversi untuk enkapsulasi data. 1. Membuat data. 2. Memasukkan data dalam segmen. 3. Masukkan segmen dalam paket atau datagram. 4. Masukkan paket dalam frame. 5. Konversi frame ke pola 1 dan 0 atau bit. Contohnya begini nih, tuh. Contohnya tuh. Model referensi TCP atau IP. Meski model referensi OSI lebih umum digunakan, tapi secara teknis dan historis, model referensi the standard internet adalah Transmission Control Protocol atau internet. Model ini memiliki 4 layer application, 1, 2, transport, 3, internet, 4, network gitu. Ini contohnya TCP atau IP model tuh. Contohnya. Terus fungsi layer TCP IP-nya application layer. Model berkutat dengan urusan presentasi, encoding, dan dialog kontrol tuh. Fungsi layernya 3 TCP IP transport layer berkutat dengan urusan quality of service dari reliability, flow control, dan error correction. Salah satu dari protokolnya transmission control protocol menyediakan cara yang fleksibel dan sempurna untuk komunikasi jaringan yang reliable. Fungsi layer 2 TCP atau IP berfungsi mengirim paket antara jaringan yang berbeda dan menentukan lintasan yang ditempuh. Fungsi layer TCP IP network layer tuh juga disebut layer host to network. Layernya menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan paket data untuk membuat sambungan langsung, termasuk teknologi LAN atau WAN. Ini contohnya perbandingan OSI-nya tuh. Itu bersama OSI dan TCP IP-nya tuh, keduanya memiliki layer-layer, keduanya memiliki application layer. Meski memiliki service yang berbeda, keduanya memiliki transport dan network layer yang dapat disamakan. Keduanya mengasumsikan teknologi paket switched, bukan sirkuit switched ya. Profesional di bidang internet networking perlu mengetahui keduanya. Perbedaan OSI dan TCP IP mengomunikasikan presentation dan vision layer. OSI ke dalam application layer, TCP IP mengombinasikan data link dan physical layer OSI ke dalam satu layer ya. Lebih sederhana dengan 4 layer, lebih kredibel karena protokolnya jika ada network dibangun dengan protokol OSI, walaupun setiap orang menggunakan model OSI untuk memandu pikirkan mereka. Masih gitulah. Tapi kita lanjut lagi yang presentasi yang pertemuan ke-10. Nih, komunikasi data TLJ. Komunikasi data adalah hubungan atau interaksi, ini pertemuan ke-10 ya, antar device yang terhubung dalam sebuah jaringan. Kita cek dulu ya. Nggak keburu. Hubungan baik dengan jangkauan sempit maupun dengan jangkauan yang lebih luas. Nih, sistem komunikasi data yang melibatkan dua buah simpul ya. Tetapi bisa juga berupa peralatan yang lain. Kemudian penting menyusun sistem simulasi komunikasi data antara lain komputer untuk memproses data tuh, macam-macam isyarat tuh juga tuh, isyarat analog. Dua paralel karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog ya. Jadi gelombang sinusnya tuh, isyaratnya kayak gitu tuh. Terus prosesor komunikasi juga, terus kanal pada nih contohnya tuh. Pas data waktunya nggak keburu ya, laju data ya, laju bit, rate, baju baut juga, komunikasi audio atau suara, komunikasi atau suara adalah telepon rumah, radio, perangkat HT maksudnya macam-macam audio tuh. Audio streaming, audio response, audio oscillator, audio modem, perangkat audio coded, audio controller. Oke, kita lanjut nih.
Teknologi komunikasi pada telepon kabel. Kabel adalah alat komunikasi yang membutuhkan kabel agar dapat berfungsi telepon ya. Seluruh telepon ya. Sistem wireless pengirim dan penerima harus tetap tercakup BTS ya. BTS adalah peralatan yang komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Adapun komponen terpenting yang terdapat pada telepon yakni adalah mekanisme dialik tuh. Ringer berfungsi untuk memberikan sinyal adanya telepon yang masuk. Pada permulaan ringer terbuat dari sebuah lonceng kecil ya, menggantikan lonceng kecil. Sebuah chip komputer ditempatkan untuk membuat sinyal bunyi ringtone atau bahkan sebuah lagu. Receiver atau penerima berfungsi untuk mengubah arus listrik menjadi suara penerima ditempatkan ya, yang berasal dari suara pengirim atau diterjemahkan kembali menjadi suara oleh receiver. Itu saja presentasi saya pertemuan 8 mas 10 saya ini, pakai wajahnya juga ya, kurang lebih mohon maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.